wa Ta'ala, karena atas izinnya kita dapat bertemu di dunia maya, walaupun di dunia maya ya, tapi kita bisa bersilaturahim. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga telah kita menjadi beliau di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu semua, hari ini kita akan mendengarkan pemaparan materi diseminasi yang akan mengangkat tema tentang Cisco Webex, atau kita akan mengenal lebih dalam lagi. Karena kebetulan di sini dominasinya adalah peserta non VCT. Apa sih itu VCT? Mungkin nanti juga akan dijelaskan oleh Pak Arif. Kebetulan memang saya juga dengan Pak Arif dan juga beberapa teman yang lain berkesempatan mengikuti pelatihan ini, dan ini sudah berlangsung selama kurang lebih mungkin hampir 2 minggu ya Pak Arif. Yeah. Ini mohon Bapak Ibu sekalian silahkan mendengarkan, siapa tahu nanti ada ilmu yang bisa diambil dan kita bisa terapkan. Kalau menurut Bu Haji ini insya Allah kita akan pakai Webex untuk rapat guru ya, dan rapat aktivitas. Mudah-mudahan udah terbiasa nantinya. Baik, sebelum saya serahkan kepada narasumber kita atau presenter kita, saya ingatkan nanti di tengah-tengah materi saya akan share presensi atau absensi yang harus Bapak Ibu isi sebagai bukti kehadiran. Jadi mohon sambil nanti mendengarkan juga sambil bisa mengisi presensinya, atau nanti bisa isi di akhir dari sesinya. Oke, sebentar. Oke. Saya mute dulu suara-suara yang agak berisik ya, mohon maaf. Kemudian untuk nanti kan ada tulisan instruktur ya di absensi itu, presensi itu. Nanti saya akan tulis di chat, mohon diisi dengan nama Iswatun Hayati ya. Kebetulan beliau adalah instruktur dari Pak Muslim Arif. Oke, baik, tanpa berpanjang kata, mari kita mulai saja materi untuk diseminasi ICT yang akan disampaikan oleh Bapak Muslim Arif SPD kepada Pak Muslim Arif SPD. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mita yang sudah membuka acaranya. Bu Mita, share screen saya terlihat ya? Ya, cukup jelas Pak. Baik ya. Baik, Bapak Ibu partisipan yang saya hormati, terima kasih alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih sudah berkenan bergabung di room ini ya. Ini sebenarnya kegiatan akhir dari VCT itu ya, kegiatan virtual koordinator training gitu ya. Ini merupakan pelatihan penggunaan media virtual meeting gitu ya. Nah, memang di kegiatan VCT ini aplikasi virtual meeting yang digunakan itu menggunakan Webex dari perusahaan Cisco gitu ya. Mengingat kegiatan ini itu diselenggarakan oleh PSMK gitu ya. Dan nanti kerjasama dengan Seameo. Seameo itu adalah organisasi Persatuan Menteri Pendidikan se-ASEAN, atau tepatnya Seameo-nya bagian Psikis gitu, di bagian Psikis. Nah, baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini insya Allah saya hanya akan berbagi informasi dari pengalaman saya mengikuti VCT ini. Bu Mita, Pak Jabar, kemudian ada Bu Hani, Bu Retno Anggarini gitu ya. Itu juga mengikuti kegiatan VCT ini gitu. Jadi nanti barangkali ada beberapa hal yang sekiranya kurang, mohon nanti partisipan yang menjadi peserta VCT Batch 6 Jawa Barat ini bisa sekiranya menambahkan atau mengkoreksi informasi-informasi yang saya sampaikan pada kesempatan ini yang keliru gitu ya. Jadi ini saya hanya tidak terlalu mendalam sih ya, hanya sepintas saja, tapi ya insya Allah lah gitu kita mengenal aplikasi ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, aplikasi virtual meeting itu ini ada beberapa macam gitu ya. Di antaranya ada Jitsi Meet, Google Hangout, GoToMeeting, Skype, JoinMe, Sinergo, Cisco Webex yang sekarang kita gunakan, kemudian ada Zoom atau Starlip, dan juga banyak yang lainnya lagi. Memang dari beberapa aplikasi ini punya plus minus gitu ya. Ada kekurangan dan kelebihan di antara beberapa aplikasi ini gitu ya. Selama ini kita sering menggunakan Zoom gitu ya. Nah, makanya pada kesempatan kali ini saya mungkin tidak akan
terlalu banyak membahas polemik-polemik yang terjadi, tapi pada kesempatan kali ini hanya memberikan alternatif aplikasi yang bisa kita gunakan untuk virtual meeting, ya. Sehingga nanti penggunaan lebih lanjutnya tentu bisa digunakan juga oleh pembelajaran jarak jauh gitu. Nah, baik, ini beberapa aplikasi virtual meeting. Kemudian berikutnya yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini aplikasinya Webex. Nah, dalam Webex ini ada 3 mode. Ada Webex Meeting, ada Webex Event, dan Webex Training. Ya, nah, pada kesempatan kali ini atau yang kita sedang lakukan kali ini menggunakan Webex Meeting. Ya. Nah, Webex Meeting ini tersedia akun gratis. Ya. Jadi ada akun gratisnya. Nah, akun gratisnya ini bisa berumur selamanya gitu ya. Kalau tulisan di informasinya tuh sesukanya Anda gitu. Tulisan di Webex-nya itu gitu. Kemudian di Webex Meeting ini bisa on off mic dan kamera. Kemudian bisa melihat peserta lain. Jadi nanti di kolom partisipan kita bisa melihat semua pesertanya. Kemudian kalau di Webex Event ini berbayar. Kemudian on off mic dan kamera ini hanya oleh host. Jadi partisipan itu tidak bisa menyalakan mic dan kamera kecuali memang dinyalakan oleh host gitu ya. Dan kemudian kalau dalam Webex Event itu begitu kita masuk, kita tidak bisa melihat partisipan lain selain kita, seolah-olah jadi kita merasa sendirian kalau di Webex Event. Seperti yang saya, Bumita, dan teman-teman yang ikut VCT itu ketika ada materi online dari panitia, dari instruktur, begitu masuk ke roomnya seolah-olah kita sendirian, nggak bisa melihat partisipan yang lain. Kemudian ada Webex Training Center. Webex Training ini berbayar. Nah, kalau Webex Training ini kelebihannya adalah dia serial, artinya dia bisa membuat pertemuan virtual meeting itu beberapa kali terjadwal gitu ya. Sebenarnya di Webex Meeting juga nanti bisa kita melakukan itu semua, cuman terbatas gitu ya. Baik, nah yang sekarang kita gunakan Webex Meeting modenya ya. Ini akunnya kita menggunakan akun gratis gitu ya. Di informasi webnya gitu ya. Jadi selama kondisi pandemi COVID-19 ini, Webex Free itu mengalami penambahan fitur gitu ya. Nah, fiturnya itu diantaranya periode akun sesukanya, kemudian personal private room, artinya setelah kita membuat room, itu roomnya room sendiri ya. Kemudian bisa membuat schedule juga bisa diulang, kemudian periode meetingnya 24 jam. Nah, untuk yang terakhir ini ada beberapa informasi, katanya sih hanya sampai tanggal 1 Juli periode meeting 24 jamnya ini ya. Tapi di Webex-nya sendiri saya belum melihat di webnya, di web Webex-nya itu kapan batas waktu periode meeting 24 jam ini. Jadi kalau kita membuka room virtual meeting itu ini tidak akan terputus 40 menit. Ini bisa terus itu. Katanya sih ada yang bisa sampai, ada yang sudah mencoba lebih dari 1 hari dinyalakan dan tidak putus. Artinya bisa lanjut itu sepanjang waktu gitu. Namun tapi di Webex-nya itu sendiri di webnya ada tulisan limited time gitu untuk waktu terbatas. Cuman nggak tahu sampai kapannya. Informasinya sampai tanggal 1 Juli menurut di Tekno ID gitu. Nah, baik, pada kegiatan ini pembahasan yang akan saya lakukan di antaranya adalah ada 3 hal. Yang pertama membuat akun Webex, kemudian yang kedua membuat schedule, dan yang ketiga mengelola room. Ini yang pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan. Baik Bapak Ibu, yang pertama ini membuat akun Webex. Membuat akun Webex, yang pertama kita masuk dulu ke webnya, namanya webex.com. Bu Mita kelihatan nggak gambarnya ini? Iya, sudah Pak. Tulisan-tulisan yang berwarna merah kelihatan ya? Ya, yang ada tanda panah. Iya, betul. Kelihatan ya? Ada. Oke, baik ya, terima kasih.
Ya, ada. Ya. Baik Bapak Ibu, nah ini kita masuk. Ya. Baik, kita masuk ke webex.com alamatnya. Kemudian tampilannya seperti ini. Begitu kita memasuki alamat webex.com. Ya. Nah, nanti untuk yang baru memulai menggunakan Webex, ini kita bisa menggunakan yang pertama ada tulisan Start for Free. Ya. Atau yang di tengah ada tulisan Sign Up Now It's Free. Nah ini dua icon ini sama. Kalau kita klik mau itu Start for Free ataupun Sign Up Now It's Free, itu nanti akan ketika diklik akan muncul maaf. Nah akan muncul halaman ini, tampilan seperti ini, sama ini. Ketika Start Free ataupun Sign Up Free itu ya ini sama seperti ini. Nah sebelumnya itu ya ketika kita akan menggunakan Webex, ya, kita tentu harus punya email terlebih dahulu, ya. Nah, emailnya ini berhubung Webex ini akunnya akun yang sesuka kita, gitu ya, artinya mungkin sepanjang waktu, gitu, bisa diartikan seperti itu, maka bisa kita menggunakan email permanen, ya. Tapi kalau misalkan mau coba-coba dulu, Bapak Ibu bisa menggunakan disposable email seperti ini. Ini contoh disposable email. Disposable email ini adalah email yang temporari, hanya sekali waktu. Artinya kalau misalkan email ini kita close, udah nggak ada gitu ya. Nah misalkan ini contoh ketika kita mau mencoba, saya menggunakan disposable email dari tempmail.org gitu ya. Nah kalau kita klik alamat tempmail.org, itu langsung muncul halaman ini dan kemudian langsung dikasih alamat emailnya. Ini adalah alamat email yang dikasih dari Tempmail gitu ya. Email ini email temporary. Jadi kalau kita membuka disposable email, ininya tabnya, windownya jangan sampai di close. Kalau di close nanti hilang ya yang ininya disposable emailnya ini. Ini untuk coba-coba. Tapi kalau misalkan sudah yakin ingin menggunakan Webex, gunakan aja email permanen dari Gmail, Yahoo ataupun yang lainnya gitu ya. Baik. Nah, tadi ketika kita klik sign up, langsung muncul halaman ini dan langsung kita masukkan alamat emailnya ya. Kalau menggunakan disposable email, tadi alamat emailnya copy yang ini. Kemudian di paste di alamat email ini ya. Kemudian setelah itu akan muncul halaman ini. Nah, di halaman ini nanti ini yang pertama ada negara. Di Webex versi 2020 ini negara ini udah ada Indonesia. Dulu di 2019 belum ada Indonesia, tapi sekarang udah ada Indonesia. Kemudian berikutnya di bawah negara itu adalah nama akun Webex kita. Ya, ini nama depan, kemudian ini nama belakang. Lalu kita klik continue ya. Nah, kemudian langsung begitu kita sudah mengisikan negara, nama akun, maka your new account is ready. Ya. Jadi akun Webex kita sudah siap. Kemudian di sini ada tulisan bahwa Webex sudah mengirimkan email untuk mengakses akun kita. Ya. Nanti setelah itu langsung kita buka email lagi. Nanti ada email dari Webex seperti ini. Nah, welcome to Kisco Webex meeting ya. Atau dalam list emailnya itu ada tulisan important gitu. Maaf kalau salah pengucapan gitu ya. Nah itu tulisan important dari Webex itu isinya ini ya. Isinya berisi diantaranya yang pertama ada username ini email kita. Kemudian Webex site. Webex site ini jadi nanti dalam Webex itu ada beberapa site ya. Bisa kita diarahkan ke meeting sapak14.webex.com, kita bisa diarahkan ke meeting sapak6.webex.com ya. Atau kalau misalkan kita menggunakan Webex yang berbayar, ini bisa kita menggunakan misalkan dwiwarna.webex.com. Tapi sepertinya Pak Supri sudah bisa deh mengotak-atik ini. Pak Supri soalnya menggunakan yang tadi di alamat link PJJ menggunakan dwiwarna.my.webex.com. Saya kurang hafal gimana caranya merubah Webex site-nya Pak Supri gitu. Nanti mudah-mudahan Pak Supri hadir pada kesempatan kali ini dan meminta
informasi dari beliau. Baik, kalau sudah menerima email ini, langsung create password. Create password langsung akan diarahkan ke halaman ini. Kalau kita klik passwordnya. Nah, ini kita membuat password. Nanti dalam pembuatan password, kita harus memenuhi ketentuan yang ini. Must contain-nya, jadi isinya itu harus mencakup 8 karakter. Kemudian penulisan huruf besar dan huruf kecil kombinasi, gitu ya. Kemudian menggunakan angka. Gitu. Jadi harus memenuhi ini. Kalau misalkan tidak memenuhi ini, tidak bisa dilanjut. Ya. Terus ada juga hal yang tidak boleh dicantumkan atau dibuat dalam password. Nama atau username kita itu nggak boleh. Misalkan emailnya ini misalkan Sebaye. Nah, kita membuat password Sebaye2345 gitu. Itu nggak bisa gitu. Karena itu ada dalam username kita gitu ya. Kemudian tidak boleh menggunakan 3 password terakhir yang sudah kita gunakan dalam beberapa aplikasi lain gitu ya. Nah, ini beberapa hal yang harus terpenuhi ketika membuat passwordnya. Ya. Terus, kalau kita nanti sudah betul memasukkan password, maka langsung kita sudah memiliki room ini, ya. Nah ini room kita, itu ya di sini. Nah ini yang pertama di sini akan ditutorkan, ya diarahkan upload your profile picture. Misalkan kayak akun saya gitu, itu ada profil picture-nya foto saya. Tapi kalau misalkan tidak mengupload foto, nanti yang muncul adalah singkatan dari username kita. Tadi namanya Om Gorib gitu ya, akun Webex-nya, maka disingkat jadi OG yang tampil di sininya itu. Kemudian berikutnya ini adalah alamat room kita. Alamat room kita jika kita akan menggunakan fast meeting. Jadi kalau punya aplikasi Webex gitu ya, kita tidak membuat schedule, langsung start meeting saja, maka kita share aja link ini ke beberapa calon partisipan kita gitu ya. Ini. Kemudian berikutnya, nah kita akan membuat schedule ya. Jadi nanti tinggal klik schedule di sini. Kalau sudah kita klik schedule-nya, nanti muncul tampilan seperti ini. Nah, misalkan di sini ada meeting topik, kita isi meeting topik, misalkan silaturahim lebaran virtual, misalkan ini ya. Nah, kemudian berikutnya ada meeting password. Meeting password, sebagaimana yang sudah kita biasa menggunakan aplikasi virtual meeting yang lain, ya. Mohon meeting password ini ya dibuat yang bisa memudahkan partisipan untuk bisa masuk ke sini. Kita bisa mengeditnya, ya. Kemudian berikutnya date and time. Ini kita atur waktunya, ya. Tanggal, hari, kemudian jam berapa akan kita mulai meeting room-nya, ya. Kemudian juga ini waktunya siang atau malam, dan durasinya kita bisa atur, ya. Durasinya kalau sudah diatur durasinya, klik done. Ya. Baik. Nah, setelah mengatur waktu, gitu ya, kita harus mengatur zona waktu. Zona waktu ini mohon jangan sampai ketukar. Untuk kita di Indonesia, ini zona waktunya adalah UTC plus 7. UTC plus 7 kita itu. Ya. Jadi nanti pada saat kita sudah memasang waktu, zona waktu ini harus sesuai dengan lokasi kita. Baik, kita berada di UTC plus 7. Arif, ya. Suaranya putus-putus, Pak Arif. Oh, halo? Iya, gimana Bu Mita? Halo, Arif. Sudah bisa didengar? Bu Mita? Oke. Suara Pak Arif putus-putus, di saya ada tulisan login. Oke. Coba lagi. Bisa? Coba Oke. Udah bisa ya, Bu? Oke, sudah. Lanjut, Pak Arif. Kata Bu Retno itu bisa katanya. Baik. Lanjut ya. Berikutnya. Nah, ini. Jadi ini kan di bawah date and time ini ada tulisan recurrence. Recurrence ya dibacanya Pak Adi. Mohon maaf kalau saya kurang tepat pelafalannya itu ya. Recurrence ya. Baik, ada tulisan recurrence. Recurrence ini adalah jika kita akan membuat meeting yang berulang-ulang.
Misalkan kita dalam PJJ gitu ya, kita akan melakukan pembelajaran yang dilakukan terus-menerus gitu ya. Nah, maka ini kita tinggal klik recurrence-nya, nanti ada muncul tanda checklist, kemudian muncul tampilan seperti ini. Nah, pengulangannya itu bisa weekly, nanti di sini kalau kita klik, pilihannya ada weekly, daily, monthly, ataupun tahunan, yearly gitu ya. Nah, ini misalkan ini weekly gitu ya. Weekly gitu ya, ini berarti harian gitu ya. Nah, ini nanti room kita ini akan terbuka gitu ya, akan aktif bisa setiap hari atau sesuai hari yang kita checklist di sini gitu. Nanti otomatis itu room kita akan terbuka gitu ya. Nah, kemudian berikutnya endingnya, berakhirnya kapan room kita ini gitu ya. Yang pertama bisa menggunakan waktu, yang ini tanggal, bisa menggunakan tanggal ya, bisa menggunakan tanggal, atau bisa kita menggunakan frekuensi meeting. Misalkan kalau menggunakan tanggal, meeting kita diulang-ulang berakhir di tanggal 2 Juni misalkan itu ya. Atau kalau menggunakan frekuensi meeting kita atau virtual learning kita, pembelajaran kita berakhir ketika sudah 10 kali tatap muka atau 10 kali meeting misalkan. Ini bisa kita atur seperti itu ya. Baik, ini untuk yang recurrence atau pengulangan ya. Kemudian berikutnya attendance gitu ya. Attendance apalah itu bacaan itu ya. Attendees ya. Baik, maksudnya ini adalah peserta meeting ya. Nah, maksudnya ini peserta meeting itu peserta meeting yang kita tandai. Jadi kita nanti memasukkan email dari calon peserta. Kalau misalkan saya memasukkan emailnya Pak Agus misalkan ya. Saya tulis agussejagat@gmail.com itu misalkan. Nah, nanti kalau saya memasukkan emailnya Pak Agus, maka nanti Pak Agus akan mendapatkan reminder, pengingat gitu. Bahwa room akan dibuka. Biasanya nanti pengingatnya itu bisa kita atur di durasi pengingatnya seberapa lama gitu ya. Lanjut berikutnya. Sebenarnya sampai dengan ini sudah cukup, kita langsung bisa membuat schedule gitu ya. Dan kalau misalkan kita ingin umum saja dan kita tidak hafal alamat email teman-teman kita atau calon partisipan, nggak apa-apa, kosongkan aja. Paling kita nanti tinggal men-share aja link, meeting number dan passwordnya gitu ya. Nah, ini sudah cukup, tinggal klik schedule ya. Kemudian berikutnya ada lagi opsi yang lebih advance ya. Opsi yang pertama adalah audio connection option ya. Audio connectionnya ini yang pertama adalah ini. Jadi connect audio kita, mic ataupun suara-suaranya ini defaultnya sih Webex audio, tapi di sini nanti ada VoIP gitu ya. Nah, kalau VoIP itu berarti nanti harus ada IP address ya. Kemudian yang kedua, entry and exit tune ya. Di sini nanti ada pilihan beep atau nama. Artinya nanti pada saat ada partisipan yang masuk, kalau kita klik pilih beep, itu hanya suara beep gitu. Tit gitu ya. Nah, gitu suaranya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita pilih di sini ada name, maka nanti begitu partisipan masuk akan disebutkan namanya. Siapa namanya gitu. Baik, ini untuk yang audio connection option. Kemudian ini tadi ya. Baik. Ini pilihan audio connection-nya. Nah, kemudian ini untuk pilihan entry and exit tune-nya, bisa beep, bisa announce name ya. Atau misalkan kita pilih no tune supaya nggak berisik gitu misalkan ya. Baik, selanjutnya agenda. Nah, ini kita juga bisa menuliskan meeting agenda, tinggal diisi aja, tinggal diketik saja ya. Kemudian scheduling option. Nah, dalam penjadwalannya gitu, ini diantaranya yang paling ini adalah ini nih. Jadi join before host. Kan yang mengendalikan room di Webex ini host ya. Jadi memang ini mungkin enaknya Webex itu bisa tertib dalam meeting, karena yang bisa men-share screen seperti saya saat ini gitu ya. Ini
hanya presenter, dan presenter ini ditunjuknya itu oleh host gitu ya. Yang lain tidak bisa melakukan share screen dan harus minta izin ke host gitu ya. Termasuk nanti host juga bisa yang mematikan dan menghidupkan speaker dan kamera gitu ya. Nah, karena room ini dikelola oleh host ya, sehingga host itu adalah penguasa room ini, maka kemudian Bu Mita minta tolong. Oke, ya. Iya, baik. Nah ini karena ini ada host adalah penguasa room gitu ya, tapi nanti host harus bisa memberi kesempatan gitu ya. Barangkali ada partisipan yang rajin. Alhamdulillah kayak hari ini Pak Agus itu udah hadir dari 40 menit sebelum jadwal meeting kita jadwalkan gitu ya. Nah, ini kita tentukan di sini. Jadi peserta bisa masuk ke room sebelum host itu berapa waktunya di sini gitu ya. Kita tentukan gitu ya. Kemudian di sini ada email reminder. Tadi kalau kita sudah memasukkan alamat email teman-teman calon partisipan kita, gitu ya, kita atur waktu remindernya, pengingatnya berapa lama gitu ya. Oke, kalau sudah kita klik schedule. Maka schedule kita sudah terbentuk. Nah, ini untuk pembuatan schedule ya. Pembuatan schedule atau jadwal meeting kita ini sudah terbentuk. Nah, ini nanti kalau misalkan ini kan kita menjadwalkan tanggal 30 April misalkan tahun 2020. Sekarang tanggal 27. Misalkan besok ternyata berubah pikiran. Kayaknya nggak mungkin kita melakukan meeting di hari ini atau di jam ini. Nah, kita bisa reschedule dengan masuk ke sini, klik meeting, kemudian kita klik agenda ini rapat kelulusan misalkan ya. Nah, ini kalau mau mengedit, klik yang tulisan ini, edit yang gambar pensil ini. Nah, itu. Nanti akan muncul lagi ke pengaturan schedule yang tadi. Nanti kalau sudah kita atur-atur lagi waktunya, tanggalnya dan segala rupanya, nanti tinggal save di bawahnya. Nanti jadwal berubah, langsung berubah. Ya. Nah, baik, Bapak Ibu. Kemudian setelah meeting terbentuk, kita akan memiliki alamat meeting atau meeting link. Gitu ya. Nah, ini meeting link. Jadi ini yang nanti di-share ke teman-teman kita calon partisipan meeting ini. Kemudian ini meeting number. Jika nanti peserta itu sudah memiliki aplikasi Webex, tinggal memasukkan meeting number ini dan kemudian password ya. Passwordnya ini nanti dibuat sesuai yang kita buat pada saat tadi. Kalau bisa passwordnya yang memudahkan ya. Seperti ya password yang saat ini hanya 12345 itu misalkan. Nah, kemudian berikutnya ada host key. Host key gitu ya. Pembuat schedule itu adalah host. Pembuat schedule ini itu adalah host. Nanti host yang berkuasa dalam room ini. Nah, ini ada host key. Host key ini tolong jangan diinfokan ke teman-teman yang lain. Jangan diinfokan ke partisipan. Karena kalau partisipan sudah memegang host key, mereka akan bisa mensabotase peran host itu. Ya. Nah, misalkan saat ini saya sudah memberikan peran host kepada Bu Mita. Nanti saya bisa reclaim. Saya bisa ambil alih lagi host saya. Karena yang membuat room ini kan saya. Tapi saya menyerahkan peran host ke Bu Mita. Nanti saya bisa ambil lagi peran hostnya itu dengan menggunakan host key ini. Gitu. Baik, itu untuk schedule. Selanjutnya, kalau misalkan kita start, ya, kita memulai meeting ini, meetingnya, ya, ini akan masuk ke tampilan seperti ini. Jadi di awalnya itu seperti ini, jangan takut, ini lagi loading saja. Kemudian baru masuk ke sini. Nah ini sudah mulai masuk ke dalam room. Nah nanti bisa kita kasih optionnya ini sama ya, kayak aplikasi yang lain. Mic dan kameranya bisa kita langsung nyalakan atau kita matikan dulu, langsung start meeting. Kalau sudah start meeting, kita masuk ke room. Ini room kita. Ini room kita ya. Nah, di room ini nanti di sini ada partisipan. Kalau misalkan di sini kolom partisipannya hilang, jangan khawatir gitu ya. Di tengahnya itu nanti di sini ada tulisan partisipan, tinggal klik partisipan saja. Nah, kemudian di kolom partisipan akan tertulis semua partisipan yang hadir. Nah,
nanti saya sebagai host, pengendali room, ya, ini bisa membagikan perannya. Misalkan kalau di sini ada partisipan yang lain, saya tinggal klik kanan di partisipannya. Nanti ada tulisan change rule. Nah, change rule ini nanti pilih. Misalkan di sini ada Bumita. Saya klik kanan di nama Bumita, kemudian change rule, maka saya bisa alihkan host ke Bumita. Atau misalkan kalau Bumita mau jadi presenter, saya pindahkan ke presenter. Nah, ini semua yang mengendalikan itu adalah host. Jadi, misalkan saat ini Bumita host, saya sedang mempresentasikan. Kalau misalkan Bu Retno ingin mempresentasikan jadwal pembelajaran untuk tahun pembelajaran 2020-2021. Nah, itu harus izin ke Bumita. Nanti Bumita yang men-change role Bu Retno untuk kemudian jadi presenter. Baru Bu Retno bisa men-share screen. Dan jika nanti presenter sudah dialihkan ke Bu Retno, maka saya yang sedang share screen saat ini itu langsung disable, langsung nggak bisa gitu. Dan langsung pindah ke share screen-nya Bu Retno. Nih. Kemudian berikutnya ini adalah beberapa icon ya, yang di tengah. Jadi ikonnya kurang lebih ada 8 ya. Tombolnya ada 8, mic, kamera, kemudian tombol share screen, ini tombol record, kemudian partisipan, chat, dan ini ada beberapa option ya, yang ini ya. Kemudian ini ada lagi tombol leave ya, atau untuk meninggalkan room ya. Nah, Bapak Ibu yang bukan host nanti tidak akan ada tombol record. Yang ada tombol record ini hanya di host. Gitu ya, hanya di host ya. Kemudian berikutnya ini untuk share konten ya, yang ini. Nah, kalau share konten ini nanti presentasi, presenter yang bisanya. Bapak Ibu yang bukan presenter ini nggak bisa share konten ya. Nah, kemudian ini contoh share kontennya. Kemudian ya, ini contoh share konten, misalkan seperti ini ya. Nah, terus pada saat presenter sedang share konten ya, ini karena mic kita di mute gitu ya, maka kita bisa menyampaikan pesan melalui chat. Ini di sini ada tulisan chat. Nanti di bawah partisipan ada chat room, ada chat room ya. Nah, ini chat roomnya. Nah, nanti di chat room ini kita bisa chat untuk semua, everyone, atau kita bisa chat untuk orang tertentu. Nanti di sini tinggal klik saja. Di sini ada nama partisipan, ada everyone, dan nama-nama partisipan. Kalau mau untuk semua orang ya udah tinggal everyone. Kalau misalkan untuk orang tertentu kita klik namanya, nanti akan ditampilkan. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan dalam melakukan virtual meeting dan video conference menggunakan Cisco Webex gitu ya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator Bu Garmita ya. Bu Garmita? Ya, baik. Oke, bentar. Oke, Bapak Arif, terima kasih sudah. Iya. Oke, baik. Alhamdulillah tadi sudah pemaparan materi. Namun harapannya Bapak Ibu belum puas. Jadi jika ada yang masih penasaran atau mungkin ada yang belum jelas atau ditanyakan, mungkin tadi juga kalau misalkan belum jelas pemaparannya bisa ditanyakan. Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan boleh langsung unmute sendiri atau boleh share di chat atau boleh raise hand. Nanti saya coba akan bantu di unmute. Adakah pertanyaan dari Bapak Ibu partisipan? Bu Mumita. Pak Iwan nih. Pak Iwan. Ya. Oke. Halo Pak Iwan. Halo. Oke. Halo. Pak Arif. Oh, Pak Iwan ya? Arif. Ya? Saya. Ya Pak Iwan. Ya, saya Pak Iwan. Ya. Oke, baik. Silakan Pak Iwan. Ada sempat ketinggalan, saya udah buat nih, udah sampai buka schedule meeting. Biasa kan meeting topik diisi tadi kan, meeting passwordnya biarkan apa adanya seperti itu ya Pak Arif ya? Bisa dirubah. Oke, oleh kita bisa dirubah ya? Bisa dirubah. Kemudian, cuman saya tadi Pak Arif agak ketinggalan nih,
UTC-nya itu kita berapa? Ini kan Kuala Lumpur, Singapura di saya itu, Pak Arif. Jakarta tuh UTC plus 7, Pak Iwan. Oh, plus 7. Oke. Iya. Kalau attendance itu apa nih Pak Arif? Masukin apa saya di sini? Email teman-teman atau apa sih? Attendance itu ya kalau saya terlambat tadi ketinggalan. Iya. Pak Iwan, kalau misal attendance itu supaya teman-teman yang akan jadi partisipan itu supaya punya pengingat, Pak Iwan masukin email ke attendance itu. Attendance itu. Oh iya. Iya. Nuhun Pak Arif, terima kasih. Iya. Sama-sama, makasih. Belajar banyak. Oke. Soalnya tadi saya. Mohon maaf, sepertinya memang sinyal di rumah saya. Sinyal di rumah saya mungkin agak. Ya, baik. Oke, terima kasih Pak Arif, tadi sudah dijawab ya. Mohon maaf nih, sinyal tadi saya sempat lost sedikit. Iya. Apa? Udah. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Erna nih Pak Arif, ada di chat. Iya. Bu Erna bertanya, kalau saya di laptop, apakah saya harus daftar juga di HP? Seperti itu Pak Arif mungkin bisa dijawab. Gimana maksudnya kalau di laptop? Oh, lebih baik saya daftar di HP. Kalau saya daftar di laptop, iya. Apakah mesti daftar lagi di HP atau gimana? Ya baik. Pak Arif? Baik. Kalau Bapak Ibu sudah memiliki akun, gitu, nanti mau di device manapun, mau di handphone, mau di laptop, atau kita gonta-ganti laptop, tinggal sign in. Ya. Misalkan begini, mungkin saya praktekkan ya. Saya praktekkan, misalkan ya, webex.com. Nah, kelihatan share screen saya, Bu Mita? Ya, sudah jelas, sudah masuk. Waduh, tapi ini, ini ya. Nah, ini kalau misalkan sudah bikin akun, tinggal sign in aja di sini. Sign in, klik sign in. Nanti kita kan Webex meeting ya. Kalau Webex meeting itu yang berbayar. Nah, ini Webex meeting. Kemudian kita ini isi alamat emailnya. Misalkan alamat emailnya apa gitu ya. Yang sudah kita isi, tinggal nanti next. Nanti passwordnya. Nah, kemudian nanti kalau misalkan ya pada saat kita sudah memasukkan alamat email dan password, ternyata tiba-tiba muncul tulisan akun Anda tidak ditemukan. Nah, itu nanti mungkin si Webex-nya ini ya karena masalah sinyal itu tidak langsung menelusuri ke Webex site kita. Gitu ya. Nah, ininya untuk caranya kita lihat lagi ke Webex site-nya. Gitu. Jadi nanti Webex site kita ada di mana? Misalkan ini saya lihat lagi email saya yang dari Webex. Ya. Aduh, mohon maaf. Rupanya sinyal saya yang agak lemot-lemot. Nah, ini. Ya. Oke. Nah, ini kita ingat lagi Webex site kita ada di mana. Nah, ini misalkan saya ya. Saya ada di meeting sapak6.webex.com. Nah, ini jadi nanti kalau misalkan tidak ditemukan, misalkan tulis aja alamat Webex site ini. Tapi biasanya sudah otomatis tertelusuri, gitu ya. Otomatis tertemukan, gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak ditemukan, tinggal masukkan aja alamat ini ke sini. Nah, ini, gitu ya. Nanti kita masukkan alamat email kita, username kita, alamat email kita, nanti masukkan password, udah gitu. Jadi bisa kita daftar di handphone, buka di laptop, bisa gitu ya. Atau mungkin sebaliknya, atau kita gonta-ganti laptop, ganti handphone, bisa gitu. Baik, itu Bu Mita. Oke, jadi seperti itu ya Bu Erna. Sebenarnya sih sama aja ya Pak Arif, mau misalkan lewat HP atau laptop, bagus mana sih? Ya, yang penting sebenarnya kalau ini mah yang penting koneksinya ya Pak Arif ya. Kalau koneksinya bagus, insya Allah di HP bagus, di laptop juga bagus. Ya. Mungkin sambil menunggu Bapak Ibu yang lain bertanya, saya juga putus Bu Mita suaranya. Kalian mau sekalian, mungkin ada problem yang pernah saya alami pribadi nih Pak Arif. Jadi ketika kita buka room gitu, terus ada yang mau join, tiba-tiba itu nggak bisa gitu, tiba-tiba harus meminta admit dari host gitu, atau harus minta izin masuk gitu. Nah, itu kira-kira kesalahannya di mana ya? Padahal sebenarnya kita pas bikin jadwal. Halo?
required admit gitu ya. Iya. Tapi tiba-tiba ada yang mau masuk katanya nggak bisa gitu Pak Arif. Ya, ya Pak Arif ya. Mungkin ini juga pastinya seperti apa saya juga kurang tahu, mungkin bisa tambahkan ada Pak Supri nggak? Kalau ada Pak Supri sih mudah-mudahan Pak Supri bisa menambahkan itu ya. Tapi memang kejadian partisipan baru masuk dan kemudian tidak bisa langsung masuk, harus admit, di admit ya, itu yang saya pernah itu ketika si presenter sudah memulai gitu, atau waktunya sudah, waktu dari schedule itu sudah lewat, misalkan schedule kita jam 9 kemudian baru masuk jam 9.30 itu biasanya muncul untuk minta izin ke host gitu, atau misalkan itu ya misalkan karena jumlah partisipan yang sudah banyak gitu. Memang Webex meeting ini diberi jatah partisipan 100, tapi kadang sudah mencapai 70 atau 80 pun itu sudah susah untuk masuk ke room ini gitu. Bu Mita? Halo? Halo? Ya. Bu Mita? Bu Mita? Bu Mita, coba unmute dulu yang lainnya Bu Mita. Ya, Bu Mita. Oke, suara Pak Arif atau suara saya yang hilang ya? Barusan saya nggak bisa dengar suara Bu Mita. Koneksinya agak buruk. Oke. Ya. Kalau Pak Arif kedengeran Bapak Ibu? Boleh di chat. Oke, sudah kedengeran. Pak Arif sudah kedengeran? Boleh dilanjut. Halo? Iya, baik ya. Baik, Bu Mita. Jadi itu penjelasan saya tadi. Ada lagi ya yang nanya ya? Saya boleh Pak Arif? Oh, Bu Ika, silakan Bu Ika ya. Oke. Ya. Ini Pak Arif di WA grup itu Bu Vivi menanyakan ya, kalau Bu Ika ya. Ya, suara saya ada ya? Enggak. Ya, suara saya masuk? Masuk Bu Ika, jelas. Oke, baik. Bu Vivi itu di grup kan menanyakan untuk join itu harus install aplikasi webnya apa enggak? Iya. Memang pertanyaan pertama dulu Pak. Oh ya, baik Bu Ika. Untuk join room memang harus install aplikasi sih Bu, gitu. Harus install aplikasi. Jadi nanti begitu masuk kita mau join itu langsung ada pilihan join install aplikasi ya gitu, atau nanti minta izin ke server Webex gitu. Nah, kita kan nggak ribet kalau izin ke server Webex, harus install aplikasi. Oke. Ya, yang kedua Pak Arif mohon izin. Mangga. Reviewnya Pak Arif untuk Webex, kemudian ada Zoom dan sebagainya, itu plus minusnya bagaimana menurut pengalaman Pak Arif? Baik Bu Ika. Saya ini ya gitu, akan menjelaskan Webex saja gitu ya. Di Webex gitu ya, yang saya merasa nyaman itu adalah di dalam meetingnya itu dikendalikan oleh host gitu. Jadi nanti partisipan yang lain itu tidak bisa mengintervensi meeting. Kalau misalkan di Webex ini si hostnya itu sudah menunjuk salah seorang presenter, hanya beliau yang bisa mempresentasikan, men-share screen, dan apapun mencoret-coret screen atau apa itu hanya presenter. Nah, yang partisipan yang lain nggak bisa, gitu ya. Baik, kemudian di Webex ini memang untuk bisa connect-nya agak lama, butuh bandwidth yang cukup bagus, gitu ya. Tapi begitu sudah connect, itu ini kualitas videonya HD, gitu ya, HD. Saya hanya akan menjelaskan Webex terkait dengan
polemik yang lain tuh itu nanti dibaca saja di artikel-artikel yang berkembang gitu ya, kontroversi dan polemik yang Siap. gitu. Siap, baik Pak. Iya. Baik Bu Ika. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Bu Ika. Ya. Baik, Bu Mita. Baik, kalau Bu Mita ada ini, saya coba lihat di chat room. Saya coba lihat di chat room, gitu ya. Bu Mita? Oh, ini agak masalah Bu Mita dengan sinyalnya. Baik, Bapak Ibu. Iya. Halo? Ya, baik. Sudah. Tadi saya sempat kehilangan suara Pak Arif. Oh, iya. Baik. Baik, Bu Mita, ada pertanyaan lain mungkin di chat room, Bu Mita? Banyak Pak Arif. Tadi saya karena seperti ini. Baik. Iya. Oh iya, baik, saya. Ini pertanyaan yang selanjutnya dari sebentar sebelum Bu Erna, ada dari Bu Ratih Maheswari. Arif, kalau suara presenter dari awal tidak terdengar oleh beberapa peserta, kita harus minta peserta melakukan apa gitu Pak Arif? Oh iya. Tadi mungkin kejadian ini terjadi di Bu Haji Pak Arif. Iya. Bu Retno Enggar ini. Nah, jadi Bu Retno ketika masuk nggak bisa ngedengar suara Pak Arif gitu kan. Terus WA saya coba di lift dulu, keluar dulu, terus masuk lagi. Alhamdulillah pas masuk lagi bisa ya Bu Haji ya. Nah, tapi kira-kira itu mungkin ada masalah apa ya kalau di situ, mungkin Pak Arif bisa share. Iya. Sejauh yang saya tahu itu ya, itu memang kalau misalkan tidak terdengar oleh partisipan tertentu, biasanya ada masalah jaringan di partisipan tersebut gitu ya. Kalau misalkan kemudian masalah yang kedua, kalau misalkan partisipan sudah banyak gitu ya, misalkan sudah mencapai 90 orang ya, itu memang akan kesulitan masuk ke room gitu ya, masuk ke room ini gitu ya. Tapi kalau misalkan ini hanya ada 20 partisipan, kalau hanya 20 partisipan harusnya sih lancar-lancar saja gitu ya. Tapi ya memang ini gitu ya, Cisco Webex ini gitu ya, ini kadang agak meminta sinyal yang cukup kuat gitu ya. Mungkin ada beberapa aplikasi lain gitu ya yang bisa menstabilkan sinyal gitu ya. Tapi kalau di Webex yang seperti ini gitu ya. Tapi tidak selamanya kok. Itu yang saya alami itu tidak terlalu sering mengalami gangguan hilang suara itu. Bu Mita? Halo? Ya, baik Pak. Iya. Ya, ini saya sangat buruk sekali koneksinya, baik. Ya, tadi saya terjawab. Mudah-mudahan Bapak Ibu, walaupun saya tidak mendengar jelas suaranya Pak Arif, Bapak Ibu mendengar jelas ya. Oke, sebentar saya jawab dulu pertanyaan Pak Adi. Jadi nanti untuk pemilihan di presensi, mohon untuk yang non peserta VCT bisa memilih umum, bukan yang jabar. Untuk yang batch 1 sampai 15 itu untuk peserta ya Bapak. Kemudian nama instrukturnya adalah Ibu Iswatun Khairiyah namanya. Ya, Iswatun Khairiyah. Baik. Pak Arif, kita lanjut pertanyaan selanjutnya Pak Arif ya, boleh? Boleh, silakan Bu Mita. Ya. Oke, Pak Arif. Ya. Pertanyaan selanjutnya kita bisa lanjut ke Bu Erna. Iya, baik. Silakan. Oke, tadi kata Bu Erna, saya mau join meeting, apapun langsung nyambung tanpa password. Yeah. Terus buat apa kita mencantumkan password? Iya, betul. Ya. Join meeting jika fungsi dari password itu apa gitu, Pak Arif? Nah kan Pak Arif? Iya, baik. Untuk join meeting, jika kita sudah men-share link room kita, itu memang biasanya tidak perlu password. Kalau klik room langsung join. Kalau klik room, ya. Kalau klik link meeting, ya. Tapi kalau misalkan kita hanya menggunakan meeting number,
Ya, di aplikasi kan itu memasukkannya meeting number ya di aplikasi itu. Nah itu minta password. Tuh. Jadi ya kalau kita berbagi link room, ya kita sudah membagikan room kita. Gitu. Jadi artinya orang bisa masuk. Gitu. Ya kita artinya ibaratnya gimana ya? Kita sudah memberikan rumahnya gitu. Memberikan rumahnya orang rumahnya udah dikasihkan orang bisa masuk gitu. Tapi kalau misalkan hanya memberikan kuncinya gitu ya harus buka pintu dulu gitu. Sudah kalau link itu bisa langsung direct itu masuk ke roomnya gitu ya. Halo Bu Mita. Halo Pak Jabar. Iya. Suara saya jelas ya? Wah, jelas banget dari tadi juga. Oh, berarti yang faktor sinyal sepertinya. Pak Jabar ya? Ini Pak Jabar? Iya. Siap hadir. Oke. Silakan Pak Jabar mau bertanya. Mau nyampaikan selamat aja saya mah. Selamat berpuasa. Silakan Pak Ada Jabar gambar saya sampaikan. Iya. Ya. Pertama selamat buat Pak Arif nih atas diseminasinya yang luar biasa. Insya Allah nih teman-teman juga banyak manfaatnya ya, ilmu baru ya. Selain kemarin Bu Mita juga menyampaikan hal yang sama. Kemudian Pak Arif ini lebih menjelaskan lagi. Ke depan saya kira bisa digunakan nih. Karena betul tadi yang Bu Ika, pertanyaan Bu Ika, Pak Arif itu yang kelemahan Zoom, kemudian dengan Webex itu, setelah saya mengenal Webex ini, lebih enak gitu kayaknya. Karena ketika menggunakan Zoom tiba-tiba mati dan harus masuk lagi itu agak-agak susah gitu. Tapi kalau Webex kan bisa berjam-jam seperti itu. Intinya selamat buat Pak Arif dan buat guru-guru Dwi Warna, luar biasa hari ini yang hadir banyak sekali. Sukses semuanya, tetap jaga kesehatan. Itu aja Bu Mita. Oke. Iya. Baik. Bu Mita? Jelas banget suaranya. Iya. Oh ini presenternya pindah ke Bu Retno Bu Mita? Ya, sudah saya share Pak Arif, sudah saya share secara berkala di grup chat. Bu Mita, ini posisi presenter ada di Bu Retno sekarang. Kayaknya ke klik deh. Harusnya keluar dulu masih di Pak Arif. Di saya di room umum kan. ini tombol ininya Bu Mita yang lingkaran Kisko itu ada di Bu Retno. Yang lingkaran Kisko. Coba klik kanan di saya. Pak Arif, bentar. Ya. Bu Mita, Pak Arif. Ya. Punten, mau izin dulu, live dulu, mau koordinasi dengan Pak Iwan. Iya, baik. Terima kasih Pak Jabar. Ya, sami-sami. Sukses. Amin. Ya. Pak Arif, Ya. ada pertanyaan lagi nih dari Bu Laras. Iya. Untuk pembelajaran, jika guru ingin menjadi presenter sekaligus host, apakah mungkin? Terus kira-kira apa kesulitannya? Iya. Bisa dijawab Pak Arif, silakan. Iya. Baik, terima kasih Bu Laras. Untuk peran rangkap itu bisa ya. Misalkan host akan jadi host sekaligus presenter juga itu bisa gitu. Ya. Kayak tadi karena room ini saya yang buat, ya. Room ini saya yang buat. Begitu saya masuk, ya saya host dan presenter juga. Host dan presenter ada di saya, gitu ya. Jadi si host ini awalnya memiliki semua peran host itu. Ya, jadi dia host, dia presenter, gitu ya. Nanti kalau misalkan yang akan menjadi presenter itu orang lain, nanti host akan memberikan ke orang tersebut. Tinggal klik di nama partisipannya, misalkan saya ingin menjadikan Bu Laras sebagai partisipan, ya saya tinggal klik kanan di nama Bu Laras, kemudian change role, itu
nanti kasih peran presenter gitu ya. Kemudian apakah kesulitannya? Saya rasa sih insya Allah nggak terlalu sulit Bu Laras itu. Ya tidak ada masalah lah itu. Dan memang itu host pasti awalnya juga sebagai presenter gitu ya. Dan kalau peran presenter ini bisa dipindah-pindah ke manapun oleh host gitu. Ya. Baik Bu Mita. Oke, ya mohon maaf nih Pak Arif. Saya juga tadi nggak sengaja mencet ke Bu Haji jadi apa namanya? Presenter. Iya. Sudah kembali lagi ke Pak Arif. Iya. Oke, kemudian ada lagi, wah Pak Arif, Masya Allah, ini pertanyaannya mantep ya. Hari ini banyak sekali pertanyaan. Lanjut ke dari Mr. Ahdi. Iya. Kata Pak Arif tadi tampilannya HD, tapi nggak HD, lebih HD zoom. Yang HD itu apa ya Kak? Atau itu mah tergantung kamera depan laptop atau gadget yang digunakan? Seperti itu. Baik, ya. Ya. Begini ya, saya tidak mau menyebut merek gitu ya, tapi beberapa aplikasi lain ada yang punya kelebihan menstabilkan sinyal gitu. Nah ini memang Webex juga sebenarnya cukup bagus dalam sinyalnya, tapi ada yang lebih bagus ya untuk menstabilkan sinyal gitu, sehingga tampilan video-videonya itu tentu akan lebih cepat diterima HD-nya itu gitu ya. Ya ini kan barusan saya share konten nampak berkotak-kotak enggak? Kalau nggak berkotak-kotak berarti kan itu HD gitu ya. Artinya pixelnya itu nggak kelihatan kan pixelnya gitu ya. Itu udah HD itu. Dan memang tapi gitu ya. Nanti tampilan HD-nya itu tergantung dari jaringan sinyal yang digunakan gitu. Kalau agak bermasalah ya memang seperti itu gitu. Agak lambat kayak sekarang Bu Mita kadang putus-putus suaranya gitu ya. Itu yang jadi masalahnya gitu. Oke, ya baik. Kalau saya sih Pak mungkin ya sharing juga Pak Mister gitu ya. Oke. Kalau saya sih sebenarnya kalau untuk masalah koneksi ataupun layar HD atau tidak, sebenarnya saya lebih prefer yang saudaranya Webex gitu ya. Cuma memang saat ini kelebihan Webex adalah ya kita tahu kemarin juga Pak Tama sempat bilang di grup WA adalah aplikasi yang cukup percaya gitu ya dibandingin yang lain gitu ya. Kemudian durasi waktunya nih Bapak Ibu, jadi memang kelebihannya adalah nggak perlu mati 40 menit, mati gitu. Sebenarnya sih itu sih kelebihan menggunakan Webex gitu ya. Gitu. Tapi kalau boleh sharing juga nih Pak Arif, ya. Saya juga kurang ngerti gitu ya ketika ngajar ke siswa lebih seneng Bu, kan saya pernah Bu, pernah ya Pak menggunakan Webex gitu ya untuk mengajar gitu. Tapi anak-anak lebih milih Bu, kenapa sih nggak pakai yang situ aja gitu ya? Nanti kita sebut lah ya mereknya Zoom gitu kan. Kenapa kita nggak pakai Zoom aja sih gitu kan? Nah itu kayak kenapa ya anak-anak lebih prefer, lebih senang ternyata lebih menggunakan Zoom ketimbang Webex gitu ya Pak? Ya, ya jangankan siswa Bu, populasi seluruh dunia kan sekarang lagi booming gitu. Ya jangankan siswa, ya cuman kan ya kalau kita hanya membutuhkan fitur hal itu gitu ya, ya itu yang kita gunakan. Tapi kalau kita butuh hal-hal lain, misalkan kayak meeting yang lebih terkendali gitu ya, kemudian juga terlepas dari beberapa isu-isu gitu ya. Ya wallahu alam sih ini juga itu seperti apa gitu ya. Ya tapi kan ini mah hanya sebagai alternatif saja gitu ya. Saya juga bukan berarti saya ambasador Webex gitu dan menyatakan Webex ini terbaik, enggak gitu ya. Saya tidak di-endorse Webex juga gitu ya. Jadi ada beberapa aplikasi dan semua aplikasi memang punya plus minusnya gitu ya. Nah, ada beberapa aplikasi yang bagus, lebih bagus malah sinyalnya, tapi dia
hanya terbatas 20 partisipan, gitu ya. Itu ada lagi aplikasi yang bagus, partisipannya banyak, sinyalnya bagus, tapi durasi meetingnya yang terbatas, gitu ya. Memang sih Webex juga, gitu ya. Durasi meeting yang unlimited ini hanya untuk jangka waktu tertentu, gitu ya. Katanya sih ada situs yang menyebutkan sampai 1 Juli, gitu ya. Tapi saya belum lihat di situs Webex-nya periode berakhirnya itu sampai kapan free-nya ini, yang durasi meetingnya unlimited. Seperti itu, Bu Mita. Halo, Bu Mita. Baik, Bapak Ibu, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oh, terdengar ya. Berarti Bu Mita yang agak ini. Ya. Baik, ada lagi nggak? Silakan Bapak Ibu kalau barangkali ada yang lain lagi, Bu Mita. Halo, Bu Mita. Ya. Baik. Baik. Mohon maaf, Pak. Halo, Pak Arif. Ya, baik. Ya. Oke. Jadi tadi saya ada masalah koneksi sebentar, jadi tadi ngatur lagi koneksinya. Iya, Baik, Pak Arif, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi dari partisipan. Mudah-mudahan semua sudah terjawab. Ya. Kalaupun belum puas, kita akan nanti insya Allah akan bisa ketemu lagi gitu ya di pertemuan selanjutnya untuk membahas ini. Mungkin dari Pak Arif bisa ada kata-kata penutup, silahkan, atau kesimpulannya. Mangga Pak Arif. Baik, terima kasih Bapak Ibu partisipan yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya mohon maaf gitu, kemampuan saya dalam keterbatasan saya dalam penyerapan keterampilan pada saat VCT batch 6 ini yang mungkin tidak 100% saya serap dengan baik gitu. Tapi berkaitan dengan penggunaan Kisco Webex ini, insya Allah nanti saya akan share materi yang barusan saya sampaikan di grup gitu ya, supaya nanti mungkin Bapak Ibu bisa mencobanya kembali gitu, atau mungkin bisa mengkoreksi jika ada hal-hal yang saya sampaikan ini tidak tepat gitu ya. Dan tentu mohon masukannya di presensi gitu ya. Kalau misalkan ada beberapa hal yang saya kurang tepat atau kurang berkenan pada Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Sama-sama, baik. Saya tutup. Terima kasih sekali lagi saya kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir. Mohon jangan lupa mengisi presensi karena ini penting untuk Pak Arif gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, bagi yang mungkin peserta non VCT, saya mungkin dan Pak Arif merekomendasikan Bapak Ibu kalau boleh gitu nanti bisa mengikuti VCT yang batch 7. Yeah. Yang mudah-mudahan sebentar lagi juga akan launching. Jadi bisa merasakan yang kami rasakan itu pelatihan ini sangat bermanfaat sekali dan menambah soft skill kita sebagai tenaga pendidik dan pengajar. Baik, terima kasih saya ucapkan dan saya akan tutup.